Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan pada kajian setelah asar ini berkaitan dengan masalah fikih harta haram. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas yaitu berkaitan dengan sumber-sumber penghasilan yang halal dan sumber-sumber penghasilan yang haram. Itu adalah secara umum, ada riba, kemudian ada namanya transaksi yang terlarang, kemudian ada namanya kecurangan, kemudian ada namanya pencurian dan yang lain sebagainya. Kita sebutkan pada minggu lalu secara umum. Kemudian pada pertemuan ini kita menyebutkan lebih rinci sedikit. Kita mulai dari yang pertama adalah di antara sumber harta haram itu adalah berkaitan dengan masalah riba. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, riba itu bisa masuk melalui dua model atau dua pintu. Riba itu bisa masuk melalui dua pintu atau dua model atau dua akad. Akad yang pertama adalah akad hutang piutang. Akad yang kedua, riba itu juga bisa masuk adalah pada akad jual beli. Jadi akad riba itu bisa masuk ke dalam salah satu dua akad. Akad yang pertama adalah akad hutang piutang dan akad yang kedua adalah akad jual beli. Kita lihat para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, riba di dalam akad hutang piutang. Riba di dalam akad hutang piutang. Sebelumnya, apa itu pengertian hutang piutang? Apa artinya pengertian hutang piutang? Hutang piutang itu kalau kita sering menggunakan istilah pinjam. Semuanya pinjam. Pinjam uang, pinjam mobil, pinjam pena, pinjam rumah, pinjam HP. Bahasa kita menggunakan semuanya pinjam. Nah, bagaimana yang di antara pinjam itu, mana yang masuk kategori hutang piutang dan mana yang tidak? Pinjam jaket dulu, pinjam mantel dulu hari hujan, pinjam juga. Pinjam uang dulu buat beli bakso, pinjam juga. Di antara sekian kata-kata pinjam, mana yang masuk hutang piutang, mana yang tidak. Apa itu hutang piutang? Hutang piutang itu adalah tamliku malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu, yaitu memberikan hak kepemilikan harta. Memberikan hak kepemilikan harta bagi orang yang memanfaatkan, itu yang pertama. Dan dikembalikan gantinya. Memberikan hak kepemilikan kepada orang yang akan memanfaatkannya dan dikembalikan ganti. Maka itu adalah hutang piutang. Dari pengertian itu para hadirat, dapat kita ketahui bahwasanya hutang piutang itu adalah terjadi perpindahan kepemilikan. Itu yang pertama. Terjadi perpindahan kepemilikan. Yang kedua adalah diganti. Contohnya, orang yang pinjam motor, kata-katanya nih, udah pinjam motor dulu ke masjid, kemudian nanti anak kembalikan setelah selesai sholat. Apakah ini hutang piutang? Jawabannya tidak.
Kenapa? Karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Motor masih motor siapa? Motor masih Uda yang tadi. Tidak terjadi perpindahan kepemilikan, itu namanya adalah hak pakai. Fisiknya punya siapa? Fisiknya masih punya Uda yang tadi. Atau pinjam jaket, hari hujan, besok dikembalikan. Apakah terjadi perpindahan pemilikan? Jawabannya tidak. Kalau sekiranya tidak terjadi perpindahan kepemilikan, maka itu namanya bukan hutang piutang. Minjam buku di perpustakaan, minjam juga. Apakah terjadi perpindahan kepemilikan? Jawabannya tidak. Maka itu bukan juga namanya hutang piutang. Hutang piutang terjadi perpindahan kepemilikan. Uang, kita pinjam uang. Apa buktinya terjadi perpindahan kepemilikan? Ini adalah kita diperbolehkan memanfaatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mau kita belanjakan uangnya, mau kita sedekahkan, mau kita hadiahkan lagi, terserah kita karena telah terjadi perpindahan kepemilikan. Yang kedua adalah diganti. Ciri hutang itulah diganti. Jadi apa itu hutang? Hutang itu terjadi perpindahan kepemilikan kemudian diganti. Apabila tidak terjadi perpindahan kepemilikan, maka namanya bukan hutang piutang, bisa jadi namanya hak pakai. Seperti rumah pakai dulu 3 hari, atau jaket, atau motor, atau mobil. Namanya itu bukan hutang piutang, kan, tetapi hak pakai. Nah, riba para hadirat itu masuknya di sini. Riba masuknya di pintu hutang piutang. Riba tidak masuk pada pintu hak pakai, tidak masuk. Riba masuknya adalah pada pintu akad hutang piutang. Bagaimana riba itu bisa terjadi di dalam akad hutang piutang? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kaedah umum dalam masalah riba dalam akad hutang piutang. Beliau SAW mengatakan, dan maknanya ini disepakati oleh para ulama kesahihannya. Kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang melahirkan manfaat bagi orang yang menghutangi, maka itu adalah riba. Ada manfaat dalam akad hutang piutang bagi orang yang menghutangi, maka itu adalah riba. Apa bentuk model manfaatnya? Terserah. Bisa uang boleh, pinjam uang 10.000 nanti bayar 11.000. Manfaat berupa tambah nominal, atau manfaatnya berupa jasa. Pinjamin uang dengan catatan disetrikakan baju, atau dilondrikan baju ini, yang penting baju anak ini bersih. Anak pinjamin uang, catatannya baju ini bersih dan rapi setelah ditrika semua. Maka itu juga manfaat, juga riba. Jadi nyetrikanya riba. Atau bentuk yang lain. Manfaat ini sifatnya lebih umum, tidak terikat hanya dengan sifatnya uang. Yang penting ada manfaat. Saya pinjamin uang, atau orang mengatakan, Pak, pinjamin saya uang. Baik, silahkan, tidak masalah. Tapi catatannya, anak bapak biar saya yang nikahin. Juga riba. Jadi akad nikahnya riba. Berarti akad nikahnya sah, tapi mengandung manfaat. Dapat manfaat nggak dia di sini? Dapat. Oleh karenanya ketika kita mengatakan manfaat ini adalah bisa wujudnya materi, uang, makanan, bisa wujudnya materi, bisa wujudnya non materi. Yang penting ada di situ manfaat. Kenapa tidak diperbolehkan para hadirat yang namanya ada manfaat di dalam akad hutang piutang? Ketahuilah hutang piutang itu akad sosial. Hutang piutang itu adalah akad sosial
yang diinginkan di balik akad sosial ini adalah mencari pahala, bukan mencari materi. Yang diinginkan adalah kita menghutang, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nafasa an mu'minatin, barang siapa yang melonggarkan, melapangkan urusan seorang muslim, balasannya bagaimana? Balasannya Allah akan melapangkan urusan dia yang menolong saudaranya dalam kesempitan di dunia, akan Allah tolong dia di akhirat nanti. Itu yang kita harapkan ketika kita menghutangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wallahu fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa akan menolong hambanya apabila hambanya senantiasa juga menolong hamba yang lain. Salah satu bentuk pertolongan adalah memberikan pinjaman ketika saudara tersebut dalam kondisi sempit. Kita nggak membahas kapan boleh berhutang ya, karena ada kaedah-kaedahnya. Yang kita bahas adalah riba di dalam akad hutang piutang. Nah, yang diinginkan di dalam akad hutang piutang, akad sosial ini adalah pahala, bukan materi. Apakah Islam mengharamkan materi secara mutlak? Tentu jawabannya tidak. Ingin mendapatkan keuntungan, jangan masuk di dalam akad hutang piutang, tapi masuklah di pintu akad jual beli. Ingin mendapatkan keuntungan, silahkan transaksi jual beli, boleh. Mau ngambil untung 50%, 10%, tidak ada batasannya. Selama kita mengambil keuntungan dari bab jual beli, boleh, silahkan. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutang piutang dan menerima keuntungan atau memberikan keuntungan, maka kita terancam dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat orang yang ikut transaksi riba dari sisi yang memakan jelas, yang memberi makan juga kena, yang menyatatnya juga kena, yang menjadi saksinya juga kena. Semuanya kena laknat. Oleh karenanya, riba yang dilakukan oleh seseorang dalam akad hutang piutang apapun modelnya, selama mengandung riba, ketahuilah itu bukanlah solusi. Itu bukan solusi, akan tetapi awal dari kehancuran. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba. Kalau Allah menghancurkan, solusi atau bukan? Bukan. Sehingganya orang yang mendapatkan piutang dengan riba itu bukanlah solusi. Akan tetapi itu adalah awal dari kehancuran dia. Bagaimana Allah mewujudkan kehancuran? Bisa jadi fisik hartanya tersebut betul-betul habis. Yang dahulunya dia punya aset, akan tetapi terlibat dengan hutang yang mengandung riba, bisa jadi aset tersebut habis. Karena Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah itu akan menghancurkan riba. Bisa jadi bentuk penghancuran itu secara makna. Kalau tadi secara fisik, betul-betul habis fisiknya. Yang kedua adalah bisa jadi dari sisi keberkahan. Tidak ada berkah pada harta riba. Tidak ada berkah pada harta yang haram. Telah kita singgung pada minggu yang lalu bahwasanya orang yang mengambil harta dengan tanpa hak, maka dia adalah lam yubarak lahu, maka Allah tidak memberkahinya. Itulah bahaya dari riba yang harus kita waspadai. Kemudian poinnya, kapan riba itu terjadi di dalam akad hutang piutang? Apabila yang pertama mengandung manfaat, baik manfaatnya materi maupun non materi. Bagaimana manfaatnya ini? Manfaatnya adalah disyaratkan. Manfaat itu disyaratkan. Baik disyaratkan secara kata-kata maupun disyaratkan secara adat kebiasaan. Udah,
diketahui bahwasanya kalau berhutang sama dia, kita akan membayar lebih. Meskipun tidak ada syarat kata-kata. Itu namanya syaratnya ditinjau dari segi adat kebiasaan. Kalau berhutang sama dia, pasti ada tambahan. Atau ada denda. Maka juga sama-sama riba. Yang pertama adalah disyaratkan. Ibnu Abidin mengatakan, idza kana masyrutan, bahwasanya setiap hutang pihutang yang mengandung manfaat itu riba apabila disyaratkan. Hutang 10 juta bayar 11 juta. Hutang 10 juta silahkan huni rumah saya. Hutang 10 juta silahkan gunakan sawah saya. Hutang 5 juta silahkan tunggu durian saya. Durian sedang berbuah. Atau silahkan jual rambutan. Disyaratkan? Disyaratkan. Maka itulah riba. Pensyaratan ini bisa jadi dengan kata-kata, bisa jadi dengan tulisan, bisa jadi terwujud dengan cara adat istiadat. Kalau sekiranya tidak disyaratkan, kalau sekiranya tidak disyaratkan, nggak ada persyaratan di antara kita, di antara orang yang berhutang, nggak ada syaratnya. Dia dahulu berhutang contohnya 20.000 rupiah, tidak disyaratkan, baik kata-kata, tulisan atau adat kebiasaan. Kemudian orang yang berhutang memberikan manfaat tanpa disyaratkan, yaitu dia berikan 20 juta, 20.000 ditambah ST. Apakah ST-nya riba? Kalau disyaratkan jelas ya. Kalau disyaratkan jelas. Ini ini patang pitihan 20.000 kau kembalikan, kemudian kau ada sakete ST atau kopi atau permen yang lain lah, yang penting ada tambahan, atau uang menjadi 25.000. Apakah ada riba? Kita lihat. Kalau sekiranya manfaat itu, tambahan itu dilakukan ketika pelunasan. Dilakukan ketika pelunasan. Tadinya yang hutangnya 20.000, dah uang sudah ada 20.000. Kemudian dikasih tambahan oleh-oleh. Ini namanya tambahan yang kita berikan tanpa syarat ketika mau melunasi. Apa hukumnya? Hukumnya boleh dan tidak riba. Hukumnya boleh dan tidak riba. Carilah orang yang kayak gini ya. Terserah mau berapa dia mau memberikan manfaat, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadaan. Ketahuilah, yang terbaik, manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling indah, yang paling bagus ketika membayar. Salah satu bentuknya adalah, salah satu bentuk terindah membayar, itulah bisa jadi ditambah nominalnya. Bisa jadi diucapkan jazakumullah khairan, itu juga adalah bentuk pelunasan yang terbaik, bukan afwan. Utang 30.000 kemudian afwan terus. Setiap diminta afwan, setiap diminta afwan. Kata-kata afwan itu benar, tetapi ingin lari dari kewajiban. Jadi yang terbaik adalah ketika dia melunasi hutang, baik dari sisi kata-kata maupun dari sisi manfaat yang ia berikan. Itu boleh kapan? Kalau sekiranya diberikan ketika pelunasan. Model yang kedua, apabila manfaat tersebut tidak disyaratkan. Akan tetapi hutang belum lunas. Maka
apakah riba? Kita lihat. Catatannya kapan ini? Hutang belum lunas. Dia kawan kita di pasar contohnya. Musim apa buah di pasar yang keluar sekarang? Duku contohnya. Tolong beliin duku 1 kilo. Nanti ana bayar ya, pakai dulu uangnya. Nanti ana bayar kalau udah sampai di rumah. Kemudian yang menalangi, yang menghutangi juga ikut makan. Hutang belum dibayar. Bisa dipahami kasusnya ya? Yang menalangi, memanfaatkan yaitu makan, akan tetapi hutang belum dibayar. Apakah yang ia makan ini riba apa tidak? Kita lihat. Kalau ada rincian. Kalau sekiranya tidak ada kebiasaan di antara orang yang berhutang tadi, kebiasaan untuk saling memberi, tidak ada kebiasaan, maka hukumnya riba. Tidak ada kebiasaan di antara mereka berdua tersebut saling traktir contohnya. Tidak ada kebiasaan. Loh kok tiba-tiba aja hadiah ini? Maka dipastikan adalah motifnya adalah gara-gara hutang. Maka ini tidak boleh. Kalau sekiranya kawan kita ini, orang yang kita hutangi, itu nggak pernah terjalin hubungan kita saling memberi. Tidak pernah saling traktiran, tidak pernah saling memberi. Kemudian kita hutangi. Dan hutang belum lunas, dia datang dengan suatu makanan, maka di sini tidak boleh diterima karena bisa jadi dipastikan bahwasanya dia memberikan tersebut atas dasar hutang, bukan atas dasar kebiasaan yang telah ada di antara mereka berdua. Kalau sekiranya sudah ada, rincian yang kedua adalah apabila sudah terbiasa. Apabila sudah terbiasa kebiasaan mereka ini saling memberi meskipun ada hutang atau tidak ada hutang. Dah lama berkawan dia, saling memberi. Kalau ada makanan dia membawa dari kampung, dia kasih. Kebiasaan dia. Kalau sekiranya seperti ini, hutang belum lunas dan dia memberikan manfaat, dia memberikan hadiah, maka boleh untuk diterima. Catatannya bukan riba kapan? Kalau sekiranya telah terjadi kebiasaan di antara mereka untuk saling memberi hadiah, maka tidak riba. Prakteknya bisa jadi terjadi di antara suami dan istri. Suami minjam uang istri mungkin terjadi. Kemudian suami dengan uang istri tersebut membeli gorengan. Kemudian suami mengatakan, wahai istri jangan dimakan karena hutang saya belum lunas. Kalau engkau makan, maka makan riba. Apakah benar? Tentu jawabannya tidak, karena antara suami dan istri itu sudah biasa saling memberi, sudah maklum, sudah diketahui. Dan begitu juga sebaliknya. Si istri minjam uang suami untuk membeli minuman. Kemudian si suaminya nyoba dikit. Apakah minuman yang dicoba tersebut riba? Si istri bilang, wahai suami jangan diminum, ini riba. Tidak. Kenapa? Karena hubungan tersebut saling memberi itu telah terjalin disebabkan hubungan nikah. Maka yang demikian itu tidak riba apabila tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan semua orang kena. Baik suami, baik istri, ayah, suami, istri mengatakan, saya nggak akan ngasih pinjaman kecuali ada tambahan. Maka berlaku riba meskipun mereka suami istri. Jadi yang tidak berlaku apabila tidak disyaratkan. Taib. Disebutkan di dalam Mukhtasar Al-Khalil bahwasanya
qablal mudayanah, sebelum terjadi akad hutang piutang. Wa ulima annaha laysat li ajri dain fa innaha la tahrum. Kalau sebelum adanya akad hutang piutang dia telah ada kebiasaan saling memberi, maka hadiah tersebut bukan riba. Ini kaedahnya sama kawan satu asrama contohnya, atau pengajian bisa jadi, atau suami dan istri, itu kan telah terjalin hubungan saling memberi, maka ini boleh. Kalau sekiranya enggak pernah sama sekali, kemudian tiba-tiba aja hadiah, maka tidak boleh untuk diterima. Bahkan para hadirat, para ulama salaf terdahulu, kalau sekiranya ditawari untuk naik motor sekalipun, jangan diterima. Misalnya kita menghutangi seseorang uang senilai 20 juta. Kemudian suatu waktu kita berjalan kaki. Yang kita hutangi ini menumpangi kita, "Pak, silahkan naik Pak di motor saya atau di mobil saya." Naik mobil manfaat kan? Manfaat. Naik motor manfaat? Manfaat. Apakah diterima? Fala yaqbalhu. Jangan diterima. Karena ini mengandung manfaat yang tidak disyaratkan sekalipun, karena tidak pernah terjalin sebelumnya. Itu syarat yang pertama. Kapan itu riba? Dalam akad hutang piutang ada manfaat yang disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan, maka kita rinci. Apabila manfaat itu ketika pelunasan, maka hukumnya boleh, bukan riba. Apabila manfaat tersebut belum lunas hutang, yang menghutangi dapat manfaat tapi hutang belum lunas, maka dilihat kalau sekiranya telah terjadi kebiasaan saling memberi, maka itu bukan riba. Kalau sekiranya tidak pernah sama sekali, maka tidak boleh diterima. Yang ketiga adalah masih diperbolehkan apabila ada faktor yang lain. Seperti tetangga kita berhutang sama kita belum dibayar, kemudian dia walimahan mengundang kita. Biasanya kebiasaannya tetangga itu kan mengundang semua tetangga kan? Iya. Maka boleh kita makan di walimahannya meskipun kita menghutangi dia. Kenapa bukan riba? Karena kita makan ini bukan karena hutang piutang, akan tetapi telah diketahui secara adat kebiasaan bahwasanya tetangga itu biasanya kalau ada walimah tetangga yang lain itu diundang. Maka ini bukan riba. Syarat yang kedua, kapan riba itu terjadi dalam akad hutang piutang? Syarat yang kedua adalah apabila manfaat tersebut kembali kepada orang yang menghutangi. Manfaat itu kembali kepada orang yang menghutangi. Di dalam kitab Zakhirah disebutkan, syartuhu alla yajura manfa'ah lil muqrid. Syaratnya adalah tidak mengandung manfaat bagi orang yang menghutangi. Karena dia yang menyerahkan uang kemudian dia mendapatkan manfaat, berarti ada tambahan di atas nominal hutang yang ia berikan. Inilah riba. Meskipun yang memberi ridho, meskipun yang memberi ridho, tidak ada paksaan karena ini melanggar aturan syariat. Kalau sekiranya manfaat ini kembali kepada orang yang berhutang,
Kalau tadi riba manfaat kembali kepada siapa? Orang yang menghutangi. Sekarang manfaat ini kembali kepada orang yang berhutang. Apakah riba? Kita lihat kasusnya dulu. Contohnya, saya menghutangi seseorang 30 juta. Saya menghutangi seseorang sebanyak 30 juta. Kemudian ana tambah, utang belum lunas. Kemudian ana menambahnya, memberikan sekotak kue. Siapa yang memberi sekarang? Yang memberi adalah orang yang menghutangi. Yang menerima adalah orang yang berhutang. Maka ini bukan riba. Ini bukan riba apabila yang menerima manfaat itu adalah orang yang berhutang. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Yang pertama, dia telah menghutangi berupa kebaikan. Yang kedua adalah tambahan yang ia berikan juga berupa kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan. Kalau sekiranya itu kembali kepada orang yang menghutangi, manfaatnya baru dihukumi riba. Kasus yang kedua. Anda menghutangi seseorang, contohnya aja, itu adalah sebanyak 20 juta rupiah. Hutangnya sebanyak 20 juta rupiah. Taib. Kemudian, Anda mengatakan, ketika waktu pelunasan, bayar 21 juta rupiah. Anda mengatakan kepada orang yang berhutang, ketika mau pelunasan, bayar 21 juta rupiah. Apakah riba? Riba, karena ada syarat. Kemudian manfaat yang 1 juta lah dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Jelas riba. Kalau sekiranya hutang yang tadi 20 juta, hutang yang tadi 20 juta, udah 5 tahun diminta terus, afwan akhi, nantilah insyaAllah besok, datang besok insyaAllah seminggu lagi, datang seminggu lagi insyaAllah bulan depan, datang bulan depan insyaAllah 3 bulan lagi. Kemudian ana mengatakan, karena udah lama, dah bayar sekarang, bayar cukup 10 juta rupiah. Hutang tadi berapa? Hutang tadi 20. Kemudian ana mengatakan kepada orang yang berhutang tadi, dah bayar sekarang 10 juta rupiah. Apakah riba? Jawabannya tidak riba. Kenapa? Karena yang mendapatkan manfaat itu adalah orang yang berhutang. Yang riba itu adalah manfaat yang kembali kepada orang yang menghutangi. Itu adalah syarat yang kedua. Kapan manfaat itu riba? Disyaratkan kemudian kembali kepada orang yang menghutangi. Syarat yang ketiga disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah syarat yang ketiga, manfaat tersebut bukan manfaat yang sifatnya tabiat. Manfaat yang diterima tadi bukan manfaat tabiat dari hutang piutang, akan tetapi manfaat yang sifatnya tambahan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah di dalam akad hutang piutang tersebut pasti ada manfaatnya. Manfaatnya bisa jadi manfaat yang sifatnya tambahan, bukan tabiat. Apakah seseorang yang berhutang 10.000 tabiatnya dibayar 11.000? Jawabannya tidak. Yang 11.000 itu adalah tambahan, maka ini riba. Akan tetapi jika ini adalah tabiat orang yang berhutang, ketika dia dihutangi 10.000, kemudian dia mengembalikan uang 10.000 juga. Kemudian dia mengatakan, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan balasan yang baik. Orang yang menghutangi dapat manfaat enggak? Dapat manfaat. Apa manfaatnya? Berupa
doa, iaitu uang dikembalikan 10.000. Kemudian yang berhutang mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu. Dapat manfaat orang yang menghutangi, dapat, iaitu berupa doa. Apakah doa ini riba? Oh, jangan didoakan anak kebaikan. Jangan didoakan jazakallah khair, nanti takut anak riba ini. Karena ini mengandung manfaat. Ini bukan riba. Kenapa? Karena tabiat manusia kalau diberikan keringanan, diberikan bantuan, tabiat manusia ini akan berterima kasih, akan memberikan doa yang baik kepada orang yang telah membantu dia. Ini namanya manfaat yang sifatnya tabiat manusia untuk memberikan, seperti doa. Manfaat kan diterima oleh orang yang menghutangi manfaat. Manfaatnya tersebut bukan riba. Jadi ada 3 kategori syarat manfaat itu mengandung riba, atau ada 4. Yang pertama disyaratkan. Yang kedua, bagian dari riba tidak disyaratkan apabila hadiah tersebut terjadi ketika belum lunas hutang dan tidak ada kebiasaan sama sekali, enggak pernah. Itu juga riba. Yang ketiga adalah apabila manfaat itu kembali kepada orang yang menghutangi. Kalau manfaat itu kembali kepada orang yang berhutang, maka itu bukan riba, itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Yang keempat adalah manfaat itu sifatnya tambahan, bukan tabiat. Apabila tambahan manfaat itulah tabiat dari orang yang berhutang, seperti doa, jazakallahu khairan, syukron, maka ini bukan riba. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, salah satu bentuk riba dalam prakteknya yang kaedah yang tadi adalah dalam masalah arisan yang di situ ada makan-makannya. Arisan boleh? Arisan boleh, karena arisan itu adalah hutang berjamaah. Arisan itulah hutang berjamaah. Kapan enggak bolehnya? Enggak bolehnya adalah apabila pada arisan tersebut ada acara makannya. Kenapa? Karena pasti yang memberikan hutang tadi mendapatkan manfaat berupa makan. Boleh makan-makan apabila itu memiliki uang tersendiri, patungan, maka boleh. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan masalah ini, silakan ditanyakan. Kita cukupkan materi sampai di sini, yaitu kaedah dalam memahami riba dalam akad hutang piutang. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.